lagi dengan saya Ratna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Manfaat dari e-commerce yaitu pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Namun dibalik dengan adanya manfaat-manfaat, pasti ada kendala-kendala dalam e-commerce, yaitu biaya yang terlalu tinggi, kekhawatiran masalah keamanan, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kemudian ada jalan menuju e-commerce. Yang pertama ada intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang kedua ada basis dan eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungan sendiri. Tersedia basis data komersil penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek, seperti LexisNexis, memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintahan. Ada juga dialog, meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain. Ada juga Dougenes, informasi mengenai keuangan. Ada Global Exchange, menjual jasa yang dilakukan pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan global. Kemudian ada mesin pencari, suatu program komputer khusus yang menayangkan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contoh mesin pencari adalah Yahoo, Exit, AltaVista, MSN, Google, dan AskJeeves. Tapi yang banyak digunakan yaitu Google. Kemudian strategi e-commerce dan sistem interorganisasi. Sistem interorganisasional itu ada efisiensi internal, yaitu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang cepat lagi. Yang kedua ada efisiensi interorganisasional, yaitu meliputi perbaikan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada kekuatan penawaran. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Pelayanan yang lebih baik ini menjadi suatu fitur dari produk-produk perusahaan, membuatnya menjadi lebih menarik daripada produk-produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua ada menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Perusahaan dapat menurunkan biaya belanja yang ditangguhkan oleh para pelanggannya dalam mencari pemasok, mengidentifikasi produk-produk alternatif, dan mendapatkan harga yang paling murah. Kemudian yang ketiga ada peningkatan biaya perpindahan. iOS mencapai manfaat ini dengan memberikan para pelanggannya sumber daya informasi seperti peranti keras, peranti lunak, dan saluran komunikasi data yang akan harus diganti jika pelanggan memberi produk dari perusahaan lain. Kemudian ada EDI. EDI merupakan implementasi dominan dari suatu iOS. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu formal struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian ada extranet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Keamanan dan privasi mendapat perhatian yang serius, sehingga extranet bisa diamankan di balik suatu firewall. Kemudian ada pengaruh penerapan. Yang pertama ada tekanan kompetitif, kebutuhan internal, penggunaan kekuasaan, dan dukungan manajemen puncak.
Manfaat tidak langsung iOS itu ada mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Kemudian ada strategi untuk e-commerce. Yang pertama ada produk digital. Suatu perbedaan utama antara pembeli produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan terlebih dahulu. Kemudian ada penjual maya versus campuran. Penjualan maya merupakan penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produknya. Langkah e-commerce berikutnya itu ada perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Terus ada menggunakan internet, yaitu menggunakan www. Contohnya ada di bawahnya, gambar tersebut. Kemudian ada cyberspace dan super highway informasi. Cyberspace yang berarti dunia internet, super highway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampaknya. Akhirnya, pada masyarakat istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atau sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Kemudian ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekan isi, sering diperbaharui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan kebersamaan. Yang terakhir adalah carilah bantuan jika membutuhkannya. Sekian materi bab 3 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.